Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Kabar mengejutkan datang dari seorang pemuda yang kemudian melayangkan tantangan untuk Bang Roy Suryo. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo berani menerima tantangan yang kemudian dilayangkan oleh sosok pemuda tersebut? Dan tidak hanya sosok pemuda tersebut yang kemudian berani melayangkan tantangan kepada Mas Roy Suryo. Akan tetapi pemilik akun TikTok DJ Anak Jenderal sudah beberapa bulan yang lalu kemudian melayangkan tantangan kepada Roy Suryo. Apakah Roy Suryo berani menerima tantangan yang dilayangkan oleh dua orang yang saya anggap sebagai orang yang berani dan memiliki data fakta siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa yang selama ini digembor-gemborkan oleh Roy Suryo bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran Rakabuming Raka atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Bang Roy Suryo pernah mengancam pemilik akun TikTok Intan Srinita atau Mbak Nita untuk kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa Roy Suryo berani melaporkan Intan Srinita ke pihak penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik dengan mengatakan bahwa 99,9% akun Fufu Fafa pemiliknya adalah Roy Suryo. Sahabat-sahabat pasti paham apa alasan Roy Suryo sehingga tidak melaporkan Mbak Intan Srinita ini ke pihak penegak hukum. Itu karena Bang Roy Suryo tidak bisa membuktikan siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Karena sudah ada beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa 100% akun Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa tantangan yang dilayangkan oleh dua orang pemuda tersebut termasuk pemilik akun DJ Anak Jenderal terhadap Bang Roy Suryo. Kita simak videonya berikut ini. Pacut kalian itu tahu. Beraninya cuma sama Intan Srinita anak kemarin sore, ya. Anak kemarin sore kalian kejar. Pengecut kalian itu. Kenapa kalian gak mengejar saya? Hah? Kenapa? Kenapa kalian tidak mengejar Bunda DJ Anak Jenderal? Kenapa kalian tidak mengejar bapak yang satu tadi? Kenapa? Hah? Cemen kalian itu tahu. Gua dari kemarin, ya, asal lu tahu, ya, buat para anak-anak abah nih, gua senggol kalian sekarang. Gua dari kemarin membahas tentang Fufu Fafa, membahas tentang Roy Suryo, membahas tentang para hacker, membahas tentang Bunda DJ Anak Jenderal. Ya, kenapa kalian tidak serang saya? Kenapa? Nih, buat kalian ini para pendukung abah ini, gua memang tidak bilang seperti apa yang Intan bilang. Gua juga tidak bilang apa yang seperti bapak tadi bilang. Gua tetap mengikuti apa yang Bunda DJ Anak Jenderal itu katakan, ya. Bahwa Fufu Fafa itu bukan milik Roy Suryo dan Fufu Fafa juga bukan milik Mas Gibran. Fufu Fafa itu milik seorang gamers yang bernama Raka. Hanya yang menviralkan adalah Roy Suryo. Ya, emang kenyataan seperti itu kan? Siapa yang menviralkan Fufu Fafa coba kalau bukan Roy Suryo? Hah? Siapa yang mengatakan katanya akun Fufu Fafa 99,9% katanya milik Mas Gibran? Siapa coba kalau bukan Roy Suryo? Tapi giliran ditantang adu data, giliran ditantang adu referensi, giliran ditantang adu bukti, sama siapa? Sama Bunda DJ Anak Jenderal, melempem dianya. Alasannya apa? Itu buzzer, anu buzzer, ini buzzer. Dasmu dah, tahu nggak? Gua tidak pernah sekalipun dibayar sama Mas Gibran, ya. Bahkan Bunda DJ Anak Jenderal pun sama. Beliau mengaku kalau beliau tidak pernah dibayar sekalipun dibayar sama Gibran, ya. Dan semua para pembela Mas Gibran tidak ada satupun yang dibayar sama Gibran. Nah, yang jadi pertanyaan sama gua, elu, ya, menviralkan Fufu Fafa, elu yang nyuruh siapa? Itu loh. Apa gara-gara lu udah gak punya gaya lagi, terus lu mau pakai gaya seperti itu? Hah? Kacau, tahu nggak? Ya, kacau. Jadi seperti itu ya. Gua katakan ada beberapa poin ini ya. Yang pertama,
untuk para pendukung Abah, saya katakan ya, kalian itu orang-orang pengecut. Kalian beraninya cuma sama siapa? Cuma sama Intan Srinita. Anak kemarin sore kalian kejar, kalian serang. Tapi kalian tidak pernah berani menyerang Bunda Dijana Jenderal. Tidak berani kalian menyerang bapak yang satu tadi, yang mengatakan kalau akun Fufu apa katanya milik Roy Suryo 100%. Dan kalian kenapa tidak menyerang saya? Hah? Kenapa? Kenapa tidak menyerang saya? Saya menyerang junjungan kalian loh. Saya menyerang Roy Suryo loh. Kenapa kalian tidak serang saya? Ada apa? Apa karena akun Fufu apa pemiliknya sudah terbongkar? Iya. Apa data-data dari Bunda Dijana Jenderal lebih valid daripada data-data milik Roy Suryo? Iya. Hah? Pengecut kalian tahu, ya? Nah, jadi seperti itu saudara ya. Saya katakan nih untuk saudara-saudaraku, jangan kalian mau diadu domba, ya, oleh siapa? Oleh para pendukung si Abah, ya. Jangan mau kalian itu diadu domba oleh anak-anak Abah, ya. Jangan mau saudara. Tetap ya. Kalau kalian mau diadu domba oleh anak-anak Abah, bahaya nanti. Indonesia bisa terpecah belah, saudara. 80% warga Indonesia itu, ya, sangat menghargai dan sangat puas dengan apa? Dengan kinerja Bapak Jokowi, ya. Dan 80% warga Indonesia itu sangat puas untuk saat ini oleh apa? Oleh kinerja Bapak Gibran, Wakil Presiden RI. Akan tetapi saudara, 20% ini, ya, anak-anak Abah ini, mereka memang tidak suka. Karena apa? Mereka barisan sakit hati, saudara. Jadi seperti itu ya. Nah, semoga sampai kepada Roy Suryo, semoga juga sampai kepada anak-anak Abah, ya. Itu tanggapan dari saya buat Roy Suryo dan juga buat anak-anak Abah. Bun, coba buka kalau Bunda tahu siapa Fufu itu, nggak usah lama-lama. Sabarlah. Kalau buru-buru seperti akun saya yang lama itu, langsung dibantai, ya, langsung di-ban akun saya. Karena saya bukanya secara terang benderang, langsung di-ban. Kenapa di-ban? Karena di TikTok ini memang tidak boleh sembarangan membuka data-data orang, tak boleh. Makanya kamu lihat kan di TikTok ini nggak ada orang membuka data-data Mas Gibran, langsung di-ban. Ketika di-report, wah mantap itu, langsung ter-ban akun kita. Akun saya jadi sasaran ban TikTok karena apa? Ini dimanfaatkan oleh anak Abah, anak kebo itu untuk mereport akun saya. Tapi kalau saya bikin VT-nya secara cerdas, walaupun di-report oleh anak Abah, TikTok tidak akan memban. Karena saya tidak mengulangi lagi kecerobohan untuk membuka data-data secara terang benderang, secara jelas. Makanya saya tantang Roy Suryo berhadapan-hadapan dengan saya, adu data, buka laptop. Saya tantang itu. Buka laptop di depan publik, sama-sama memperlihatkan infokus yang bisa dilihat oleh banyak orang. Saya adu data begitu. Saya akan perlihatkan kepada masyarakat rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk memfitnah Mas Gibran. Tapi kalau saya menjelaskan di TikTok, saya harus hati-hati. Karena apa? Akun saya kalau di-report, itu bisa kena oleh TikTok. Karena apa? Saya membuka data. Membuka step-step untuk masuk ke akun orang, nggak boleh itu. Terlarang. Ya, dilarang oleh TikTok. Jadi sasaran empuk saya kalau membuka akun apa, pasti akun saya mati. Jadi kamu sabar, ikutin aja pelan-pelan. Karena saya lagi mengedit part 3-nya. Part 2 sudah ada, silahkan kamu cek part 2. Saya lagi mengedit part 3-nya. Saya akan ungkapkan semua di situ, kejanggalan-kejanggalan, komen-komen dari Fufu Fafa. Bahkan ada komen-komen yang memperlihatkan jati diri dia siapa, dihapus, dihapus oleh si tukang rekayasa ini. Nanti saya tunjukkan apa aja yang dia hapus, siapa yang menghapus, ada semua. Yang menghapus rata-rata adalah moderator TikTok. Nanti saya kasih lihat. Profesor pernah memperlihatkan data-data ini ke kalian? Seperti saya ngajari kalian bahwa kasus itu begini, Twitter itu begini, pernah? Nggak pernah kan? Karena dia menutup-nutupi itu. Dia tidak mau rakyat cerdas untuk meneliti. Sayangnya ada di Dijana Jenderal yang memang hobi meneliti, menganalisa, karena basicnya saya ini auditor. Jadi ini udah makanan saya, meneliti kayak gini-gini ini makanan saya. Tidak akan bisa kalian menyembunyikan sedikit pun tentang Fufu Fafa dan Raka Gunarli, karena saya akan meneliti itu. Sampai jutaan komen saya rela baca setiap hari. Maka saya sampai kiri kanan ini kayaknya beda sebelah deh. Karena tiap hari baca komen-komen Fufu Fafa dan Raka Gunarli. Di status-statusnya jutaan komen saya baca.
Bisa begitu, oh ibu karena ada yang bayar, wenda semua itu ada yang bayar. Saya melakukan ini karena apa? Saya tidak suka fitnah beredar di negara kita. Karena kalau fitnah beredar, hujan tidak akan turun. Yang susah siapa? Kita yang susah. Saya ingin hujan tetap ada di Indonesia, sehingga saya meluruskan fitnah-fitnah yang disebarkan oleh anak-anak kebo dan anak-anak abah. Paham kamu ya? Paham, sabar. Anak jenderal aja pada paham kok. Anak jenderal aja pada sabar, nunggu kok kamu gak sabar sih? Deg-degan apa gimana ini? Deg-deg plus ya. Kayaknya nih kubu-kubu sebelah udah mulai dak-dikduk. Sampai pada maki-maki loh di titik saya. Oh, Gerwani. Cair, nggak ada cair-cairnya.